Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit, tidak pakai palu. Berbagi pengalaman tentang membedakan antara kambing yang sedang hamil muda dengan kambing yang majer atau mandul. Itu bedanya tipis sekali ya teman-teman. Kalau kita melihat dari fisik atau tubuh si kambing, mungkin tidak terlihat ada perbedaannya. Itu bisa dikatakan bisa serupa sama. Untuk kambing yang sedang hamil, ini dia cenderung lebih gemuk seperti ini. Dia sama, untuk kambing yang majer pun dia gemuk. Kenapa kambing yang sedang hamil muda dia gemuk? Alasannya yang pertama, karena untuk kambing yang sedang hamil, dia untuk nafsu makannya bertambah. Dan yang selanjutnya dia merasa terbebas, tidak punya beban karena sudah tidak menyusui untuk anak-anaknya, tidak punya rasa tanggung jawab. Akhirnya yaitu semua makanan yang dimakan menjadi daging pada indukan ini sendiri. Nah, untuk membedakan kambing yang sedang hamil dengan kambing yang majer atau mandul, kita bisa lihat dari kemaluannya ya teman-teman. Jadi untuk kambing yang sedang hamil, ini kemaluannya seperti ini. Dia terlihat agak membengkak ya. Dia terlihat segar ini. Dia berwarna merah muda atau agak pink ini ya. Dan sedangkan untuk kambing yang mandul atau majer, dia untuk warna biasanya agak hitam ya teman-teman, dan lebih mengkerut. Jadi tidak ada pembengkakan seperti ini. Untuk kemaluannya menutup dia ya. Nah, ini bisa. Dan yang kedua, kita bisa mengecek dari pusar. Untuk pusarnya ini sendiri, kalau kambing yang hamil ini ya, dia terlihat untuk lubang pusarnya membesar seperti ini. Karena ada pembengkakan dari perutnya ya teman-teman. Karena ada anak kambingnya. Karena si janin ini berada di bagian sebelah kanan, yaitu bagian pusar, makanya terlihat membengkak. Jadi kalau untuk kambing yang mandul, dia pusarnya biasanya lebih menutup, tidak mengalami pembengkakan seperti ini untuk lubang pusarnya. Tuh. Dan untuk langkah yang lebih efektifnya lagi, kita bisa membedakannya lewat cairan air susunya ya teman-teman. Kalau memang untuk kambing yang sudah pernah kita kawinkan, yaitu langkah positifnya ini biasanya dari air susunya. Ini coba kita cek untuk air susunya ya. Pastikan untuk pengecekan hati-hati ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya pengecekan pada air susunya ya teman-teman. Dia bening seperti ini. Makanya kambing ini hamil walaupun dia gemuk seperti ini. Jadi tidak semua kambing yang gemuk itu majer, karena ini kambing yang sudah dikawinkan. Nah, ini untuk warnanya mengkilat bening ya teman-teman. Tidak putih seperti putihnya susu kaleng ataupun seperti bulu kambing ini. Beda halnya kalau untuk air susunya dia tidak bening seperti ini, dia warnanya seperti bulu kambingnya, seperti susu saat menyusui anaknya, berarti kambing itu belum hamil kalau memang sudah dikawinkan. Jadi perlu dikawinkan lagi, jadi bisa dikatakan majer. Karena untuk kambing yang tidak hamil, yaitu kambing majer kalau menurut para pedagang kambing ya teman-teman. Kalau ini sudah positif hamil ya. Nah, ini lengket sekali teman-teman ya. Di saat agak kering dia lengket. Karena ini posisi kambing yang hamil. Penyebab terjadinya kambing majer, kalau menurut saya pribadi, yaitu bukan disebabkan karena pakan. Ya, apalagi karena keturunan, faktor keturunan. Jadi menurut saya itu tidak masuk akal.
Kalau kambing majer karena pakan, ya memang kalau untuk pakan itu ada beberapa pakan yang bisa membuat kambing kita majer. Sebagai contoh, pakan yang menggunakan rambanan daun nangka. Itu kalau kita menggunakannya setiap hari dan selamanya, yaitu daun nangka, memang itu bisa membuat kambing kita menjadi majer karena mengandung getah. Dan untuk daun nangka sendiri itu sangat cepat untuk menggemukkan kambing. Makanya kalau untuk kambing yang baru beranak itu kebanyakan dikasih pakan menggunakan daun nangka ataupun daun bambu supaya membantu mempercepat persalinan nifasnya. Karena itu banyak getahnya untuk daun nangka ya teman-teman. Dan yang kedua untuk daun seri. Nah, daun seri itu juga bisa untuk membuat kambing kita menjadi majer. Kalau menurut saya hanya dua itu. Tetapi kita tidak mungkin memberikan daun nangka sama daun seri itu setiap hari dan selamanya untuk ternak kita. Nah, sedangkan untuk pakan yang menggunakan fermentasi atau silase itu tidak masuk akal sama sekali kalau menurut saya ya. Karena saya di sini menggunakan pakan-pakan fermentasi dan juga silase, alhamdulillah nyatanya pada hamil semua. Dan ada juga yang mengatakan berdasarkan faktor keturunan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau keturunan ya orang kambing majer kok bisa mempunyai keturunan. Nah, maksudnya itu apa ya teman-teman? Jadi itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali kalau menurut saya. Ya orang sudah tahu kambing itu majer, mandul, masa dari faktor keturunan? Berarti kalau keturunan dia itu mempunyai keturunan. Kalau punya keturunan ya berarti bukan kambing yang mandul atau yang majer. Bukan begitu teman-teman. Jadi untuk kambing itu masa birahi awal itu di usia 7 bulan seperti ini. Dan birahi yang kedua nanti setelah 2 bulan ya. Jadi kisaran 9 menuju 10 bulan itu akan birahi lagi. Ini kambing sudah birahi. Dia mengeluarkan suara setiap sore karena pengen dikawinkan. Jadi saya biarkan untuk kambing ini. Dan ekornya ini ya, sampean bisa lihat dia sudah naik ke atas. Tetapi tidak saya kawinkan. Karena ini kambing ini usianya baru 7 bulan. Nah, kesalahan peternak pemula saat anak kambingnya baru usia 7 bulan sudah birahi minta dikawinkan, kebanyakan dikawinkan. Sedangkan untuk usia 7 bulan kebanyakannya itu saat kita kawinkan itu hanya untuk membuat tubuh, untuk postur bodinya. Makanya di situ terkadang tidak jadi hamil. Yaitu karena untuk membuat postur tubuh. Kalau dikawinkan saat kambing kita terlalu gemuk nantinya, itu bisa menjadikan kambing kita jadi majer. Makanya kambing ini tidak saya kawinkan. Karena menurut saya waktu yang tepat untuk mengawinkan kambing itu yaitu di kisaran 9 sampai 10 bulan. Ketika birahi yang kedua. Jadi untuk membedakan kambing yang hamil muda sama kambing yang majer seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.